Hello fellow potatoes and fellow trainers. Hari ini aku lagi ada di Onyx di City dan we have a special guest untuk interview dan itu adalah Hello Potatoes, Hyper Potatoes. Ini kita sama Kohar Hyper Potatoes guys dan hari ini kita akan interview sang Hyper Potatoes dan aku punya ini. Boleh. Banyak kertas untuk nanya kepada dia. Ya. Iya, aku bikin 20 itu question. 20 pertanyaan, oke, boleh. Oke, dan kita akan mulai with the first one. Silakan aja. Ini. Ya. Aku akan baca ya. If you could only keep one single card from your entire personal collection, which one would it be? Oke, from my own personal collection. Ini aku jawab Inggris apa Indonesia? Terserah. Oke, aku jawab dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya, kalau aku cuma bisa nyimpen satu kartu dari seluruh koleksi pribadiku, aku mau nyimpen yang mana? Aku bakal nyimpen Pikachu and Zekrom GX Tag Team versi bahasa Indonesia PSA 10-ku. Wah, Pikrom itu aku tahu tuh. Itu yang chase kartaku juga, guys. Oke. Kenapa aku nyimpen itu? Karena Pikachu and Zekrom GX ini aku waktu itu pakai di turnamen. Habis itu aku udah setahun atau 1,5 tahun gitu main sama Pikarom ini, keliling turnamen. Pernah hasilin result yang bagus juga. Waktu itu aku qualify untuk ikut turnamen nasional pakai deck Pikarom. Habis itu setelah keliling tanding itu, begitu di grading, balik-balik masih 10. Dan aku suka banget artnya juga. Jadi that's my favorite card. Okay, that's a good answer guys. Give a W. Oke, next question. Boleh. Ini random. Ya, random. Random aja ya. Aku cabut satu. Next question. What is the biggest life lesson that collecting toys and cards has taught you over the years? Apa pelajaran hidup terbesar dari mengkoleksi kartu? Tunggu sebentar, aku lupa plug dari tadi. Maaf guys, aku dari tadi lupa plug ini. Oke, nggak apa-apa. Halo, cek. Oke. Propertiesnya udah? Sudah. Are you sure? Yes. Is it recording? Udah recording. Oke, let's check ya. No. Tuh, belum connect. Kamu pakainya apa? Microphone nih? Podium. Oke. Nah. Oke, kamu pegangin aja ya. What is the biggest life lesson that collecting toys and cards has taught you over the years? Apa pelajaran hidup terbesar dari mengkoleksi mainan dan kartu sepanjang hidupku ini? I think the biggest lesson is I think maybe it's not just collecting toys and cards, but your hobby in general. If you do it genuinely, you will meet other people who genuinely enjoy the hobby as well. And from meeting those other people, they will open a lot of opportunities for you because you do your hobby genuinely, including collecting toys and cards. Sama kayak aku koleksi kartu, koleksi mainan, akhirnya aku bisa ketemu sama idola-idolaku waktu aku SMP. Kamu tahu Raditya Dika? Yoi, aku tahu. Iya. Aku tahu dia, guys. Aku dulu waktu masih SMA baca bukunya Bang Radit, akhirnya aku bisa collab sama Bang Radit, bisa kenalan sama Bang Raditya Dika. That's one of my dream, dan itu semua terjadi karena I collect Pokemon cards. This is my dream, aku ketemu sama si Hyper Potatoes. Okay, next question. Random question lagi, let's do this one. What is the story behind the name Hyper Potatoes? Why potatoes? Oke, kenapa nama Hyper Potatoes dan kenapa potatoes? We'll start with the potato. Potatonya karena aku suka kentang. Segala jenis olahan kentang aku suka. Kentang rebus, mashed potato, kentang goreng, baked potato, whatever potato, I like potato. Terus hypernya dari mana? Hypernya itu, if you follow me from the beginning, mungkin ada yang kenal aku dari aku dulu bikin video Buddy Fight. Itu trading card game di zaman-zaman 2016-an. Dan di trading card game itu, aku suka banget trading card game itu, dan ada satu kartu di situ namanya Hyper Energy. Itu my favorite card in that game, dan hypernya came from that Hyper Energy. And then why potatoes instead of potato? Kalau potato kan singular ya, satu kentang aja. Sedangkan
Aku maunya Potatoes itu adalah aku dan kalian semua teman-teman yang nonton, Leon juga ikutan semua di dalam ini kita semua Potatoes yang sama-sama enjoy this hobby gitu. That's why Hyper Potatoes. Nah, oh ya guys, aku punya trivia buat kalian. Apakah kalian bisa tebak umurnya dia? Oke, dan you guys silakan answer di komen. Emang kamu tahu jawabannya? Nggak tahu sih. Ayo trivia. Gimana dong? Trivia aja. Aku nanya buat ke viewers, kalian tebak di kolom komentar ya. Oke. Yang Kohar umur berapa? 13 tahun supaya aku bisa ikut turnamen Beyblade selamanya. Sampai umur 60 juga bisa tau. Oke, next question. Sekarang udah bisa ya, dulu nggak boleh. Dulu turnamen Beyblade tuh hanya boleh 13 tahun ke bawah soalnya. Oh, really? Iya, but now we can. Next question, how do you feel about the growth of the Indonesian Pokemon TCG community over the last few years? Oke, kita ngomongin komunitas Pokemon TCG di Indonesia. Aku udah di sini sejak from the very beginning ya, di 2013-an itu masih zamannya kartu Inggris, Indonesia belum rilis Pokemon Indonesianya. Terus aku coba main at that time, karena kita mainnya pakai kartu bahasa Inggris itu lumayan mahal buat bikin deck. Dan budgetku pas-pasan di saat itu, jadinya cuma bisa bikin deck seadanya, tapi ya it was fun. Dan akhirnya rilis di 2019 Pokemon Indonesia, dan dari situ baru aku mulai fokus, mulai bikin deck, mulai bikin konten, mulai fokusin YouTube. Melihat perkembangan komunitinya sampai sekarang makin bagus sih ya, apalagi kalau kita ngomongin tentang yang players, yang main dan ikut kompetisi. Di awal 2019 itu yang total pemain Pokemon TCG yang kompetitif lah ya, yang ikut regional championships gitu, itu sekitar 150-an orang. Can you guess, minggu lalu kita baru Master Ball League, total trainersnya ada berapa? Berarti ini in 6 years ya, no 7 years, in 7 years. Dari 150 sekarang jadi berapa? Can you guess? Aku nggak bisa, coba viewersnya yang tebak ya. I'm not good. Oke, coba aja nggak apa. Try to guess a number. Dari 7 tahun lalu 150 orang, sekarang berapa orang? Ya, mulai 20. 20? Berkurang dong, kemarin aja 150. 7 tahun lalu 150 loh. Tambah banyak. 30? No. Lebih banyak gak? Jauh lebih banyak. 100? No. Terlalu banyak. 1.500 trainers bertanding di kejuaraan nasional in Wow. 7 years. Jadi ya growth-nya 10 kali lipat ya. Dan aku ngerasa itu wah banget sih perkembangan komunitas TCG Pokemon di Indonesia. Oke, that's shocking. Gede sekali. Oke. Gede banget. Another question. Wow, there's a lot of question. How do you maintain such high energy, hyper in every single video without getting burnt out? Gimana caranya aku memaintain energi yang gede ya, energi hyper ini di setiap videoku tanpa burn out? Oke, I do get burnt out over time. Cuma memang kenapa aku di video tidak terlihat burn out? Karena ketika aku ngebahas apa yang aku bahas di video, itu adalah sesuatu yang aku benar-benar suka. Something I really enjoy, sharing those Pokemon cards with you, reviewing Beyblades, doing all the video game stuffs. Itu emang karena aku benar-benar enjoy dan benar-benar mau sharing itu. Aku ngerjainnya happy, mau sharing itu ke kalian juga happy gitu. Jadinya that's why di video aku terlihat excited banget. Karena I am excited when I do those unboxing videos. Cuma di luar itu ya pasti ada aja momen-momen aku burn out, momen-momen capek. Namanya manusia kan pasti tetap butuh istirahat ya, apalagi kalau habis kerja gitu. Jadi tetap ada burn outnya. Cuma ya itu kalau lagi konten happy sih. Nah, ternyata di balik layar si Kohar punya krisis ya. Yes, pasti capek. Oke, next question. Wow. If you were a Pokemon gym leader, what would your element type be and who is your ace Pokemon? Kalau aku gym leader Pokemon, aku bakal jadi gym leader tipe apa dan ace Pokemon jagoannya siapa? This is a very weird thing. Mungkin banyak yang taunya aku itu suka Pokemon daun dan juga Pokemon listrik, Yes. ya kan? But that's actually in the TCG. Cuma di kartu doang.
Aku selalu main deck listrik, deck daun. Cuma actually, if you're talking about the video game with all the 16 types, and I have to choose one to be a gym leader, which means 6 of the Pokemon has the same type kan, I will choose bug type. Wah. Iya. Itu good type sih. Kalau aku bisa pilihnya water type. Why? Tuh kok bingung. I just like it, okay. You like water type? Okay. Aku suka water type. Soalnya ada Psyduck. Psyduck is your favorite. Ya, karena aku sama Darkrai sama Umbreon. Oh, kalau gitu kenapa nggak Dark type? Kan ada Umbreon sama Darkrai. Soalnya ya Psyduck my all time favorite, tapi ya mungkin kapan-kapan aku bisa pilih Dark ya. Bener. Jadi memang favoritku Pikachu, my second favorite is Quagsire, dan dua-duanya bukan bug type. Cuma kenapa aku milih bug type? Kalau disuruh pilih 6 Pokemon itu aku paling gampang dapetnya bug type. Jadi, dan my ace Pokemon will be Golisopod. Ya, Mega Golisopod. Oke, that's a nice answer. Lanjut, next question. Wah. For beginners in Indonesia looking to get into Pokemon TCG today, what is your number one piece of advice? Oke, untuk para pemula yang di Indonesia yang mau mulai main Pokemon TCG, saranku adalah sekarang kalian mau mulai main Pokemon TCG itu gampang banget. Kalian datang ke toko-toko kartu, kayak ini kan di sini ada Onyx TCG, atau kalian ke toko-toko kartu lain, atau ke mall-mall. Biasa di mall kan suka ada acara tuh New Trainers Journey. Itu datang aja ke situ. Belajar aja, ikutan tutorialnya. Dari situ kalian udah akan dapat berbagai macam hal. Pertama kalian belajar cara mainnya, kedua kalian langsung dapat kartunya, kalian langsung dapat deck case buat bawa kartunya, kotaknya, dapat sleeve juga. Jadi menurutku start from there. Dan jangan terlalu sungkan untuk ngobrol sama orang. Karena Pokemon TCG itu adalah permainan di mana kalian pasti akan face to face, hadap-hadapan sama orang, kalian harus ngobrol sama dia. Jadi kayak Leon sekarang udah berani nyamperin aku, ajak ngobrol, bikin podcast gini, aku salut banget. Kamu baru lulus SD lagi ya, menurutku itu udah satu hal yang bagus banget. So learn to communicate sih, itu penting. Okay, thank you. Next question. How do you handle the heartbreak of opening a booster box and getting absolutely no hits? This is a very difficult question. Aja tadi gak dapet apa-apa. Iya, kalau Leon gimana tuh? Contoh tadi. Ya, apa pertanyaan tadi? Nih, how do you handle heartbreak of opening a booster box? Booster box, tadi kita bukannya booster pack. Kalau booster box, nah tergantung sih kalau packnya English, Jepang atau kalau Indonesia, kalau pack Indonesia, ya aku sedih. Soalnya aku telah buang uang untuk gak dapat apa-apa. Dan kalau English aku krisis. Soalnya mahal. Yang English yang paling mahal dan udah sedih. Tapi aku nggak pernah buka booster box English. Cuman pernah buka pack English. Pack ya. Bukan. Okay. Dan kalau Jepang ya sedih sama kayak Indo. Ya kayak gitu. Oke. Kalau aku mungkin ini sarannya buat yang udah dewasa ya. Kalau yang anak-anak mungkin agak beda. Kalau aku sebelum unboxing, I always put in my mind, aku unboxing itu buat having fun flipping the packs, bukan hoping to pull the good cards. Ya, jadi kalau yang aku cari adalah deg-degannya itu. Iya kan? Kalau misalnya kamu unboxing pack satu-satu, buka kartu satu-satu kan deg-degan kan, dapat bagus nggak ya, dapat bagus nggak ya gitu. Itu yang aku cari. Dan kalau seandainya amit-amit nih kayak kemarin kalian lihat unboxing 100 pack ancaman bayanganku kan jelek banget ya. Ya udah, life goes on gitu. Jadi memang oke, aku set 100 pack ini aku akan buka. I'm gonna have fun with these 100 packs. Kalau hasilnya bagus, that's a bonus. Kalau hasilnya jelek, ya sudah kita lupakan dan move on gitu. Kalau aku gitu. Jadi yang aku beli bukan kartu Pokemonnya, tapi aku beli excitement buat breweknya. Gitu. Nah, that's a nice answer. Oh ya, aku dapat pertanyaan dari aku sendiri. Kalau buka pack sambil live kayak Meowth dan kayak Apip Yulistian, Winda Basudara, Dean, itu mereka dibayar sama viewersnya ya?
Itu yang mereka lakukan tuh jualan. Jadi kayak live box break sama kayak aku juga. Kalau aku lagi live box break itu adalah orang beli booster pack, kita yang bukain. Ya, jadi technically yang kita jual adalah buka booster pack-nya plus entertainment-nya. Kamu dapat booster pack yang dibuka sama Komiao Auk dan semua keseruan yang dia bawain buat kamu gitu. Ya, itu namanya live box break. Oh, live box break. Oke. Next question. Set. Tinggal berapa lagi nih, masih banyak. Masih banyak. What is the biggest challenge of being a full-time content creator in the hobby niche? The biggest challenge pastinya adalah hobby niche ini sesuatu yang very niche. Penontonnya nggak semua orang enjoy ini. Dan ini terutama aku sangat rasakan di hobi-hobi yang lebih niche lagi di dalam hobi niche ini. Contohnya, kalian mungkin nonton aku pernah bikin konten Bottleman, bikin konten Beyblade yang sekarang aja ya, itu dan mainan-mainan lain. Itu memang ada aja momen yang nonton tuh sepi. Kayak aku unboxing beberapa kartu selain Pokemon, itu juga mungkin aja sepi gitu. Tapi challenge-nya memang adalah number of views yang lebih kecil itu ya. Karena nggak semua orang pasti enjoy apa yang aku enjoy. Cuma aku tetap berpegang sama mindsetku itu. Dari awal aku memang bikin Hyper Potatoes itu buat sharing hobiku sama kalian. Jadi apa yang aku enjoy, apa yang aku suka, aku sharing sama kalian gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian enjoy, I would be very happy to share more. Tapi kalau misalnya kalian nggak enjoy itu, tetap ada orang lain yang akan enjoy juga. Dan itu nggak masalah buatku. Oke, next question. Lanjut lagi ya, panjang ya. What does a typical day look like for Dwi Hartanto when the cameras are turned off? My day, I woke up, ini regular day ya. I woke up, terus brunch. Aku nggak biasanya breakfast, aku nunggu agak siang terus sekalian aja brunch satu kali. Kenapa? Karena hemat. Dari makan 3 kali jangan makan 2 kali lebih hemat dong. Iya, itu. Terus kalau aku lagi nggak ada job yang urgent banget, aku olahraga, I go to the gym biasanya. Habis dari gym baru pulang mandi berangkat ke Onyx. Nah di Onyx biasanya aku bikin video, bikin konten, ngedit. Habis itu kalau misalnya kerjaan-kerjaannya udah beres, malam itu di Onyx biasanya selalu ada turnamen. Turnamen TCG kayak hari ini barusan itu lagi Beyblade. Kalau misalnya hari lain kadang main Riftbound, kadang main Pokemon, tergantung hari itu lagi turnamennya apa. Kalau lagi bisa aku turnamen. Terus pulang dari sini, turnamen, pulang mandi, udah istirahat sih, tidur. Iya gitu, hariku membosankan teman-teman. Ya, hari aku juga sama juga kalau membosankan. Okay, next question. How do you balance spending money on cards for content versus managing your personal finances? Very good question. I have two different account ya, bank account. Jadi ada bank account yang memang untuk Hyper Potatoes. Jadi buat bikin konten itu udah ada financingnya sendiri, udah ada pembukuannya sendiri. Kayak oke, aku hanya boleh spend segini buat bikin konten dengan hitungan yang gimana caranya buat ini balik lagi gitu. Terus ya dari situ pinter-pinter aja sih manage-nya ya. Kayak setiap kali bikin konten ya ada konten cost-nya, ada ininya. Habis itu ya pisahin sama keuangan pribadi aja. Gitu. Okay, next question. If you weren't a famous YouTuber and TCG influencer right now, what career do you think you would have pursued? Kalau aku bukan YouTuber atau TCG influencer sekarang ya, bakal karirnya apa ya? I would love to have my own business sih. Jadi bisnisnya mungkin still hobby related. Mungkin I would own a TCG shop atau own a toy store. Kalau enggak, maybe somewhere in the creative industry. Entah itu talent agency mungkin atau bikin printing mungkin. Ya tapi in the end tetap bisnis yang berhubungan sama hobi atau entertainment industry sih ya. Okay, that's a very good answer. Lanjut ya. Aside from Pokemon, which newer card game like Ultraman do you think has the brightest future?
Right now, buat sekarang, Cliffbound. Cliffbound is a very good game. Ini jujur buat anak-anak mungkin agak susah karena gameplaynya agak rumit. Makanya kayaknya Cliffbound tuh tulisnya juga 13 plus deh buat age-nya. Karena memang gameplaynya agak rumit. Tapi I think Cliffbound itu game yang bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian suka main board game, suka main chess, mekanik yang ada di dalam Cliffbound itu super bagus. Kayak kalian kalau ketinggalan kalian masih bisa catch up. Terus kalian permainannya fair, kalau misalnya kartu tangan kalian jelek, kalian tuh masih ada chance untuk comeback gitu. Nggak kayak most card games dimana kalau kita lagi apes tangannya ya udah pasti kalah aja gitu. Dengan Cliffbound menurutku bagus sih di situnya. Mekanismenya banyak yang bagus lah. Mungkin karena Cliffbound itu juga termasuk TCG yang masih baru ya. Jadi dia ngambil hal-hal bagus dari TCG lain dimasukin ke Cliffbound gitu. So for now I think it's Cliffbound sih. Oke. Soalnya aku nggak pernah main Riftbound, tapi aku pernah lihat di YouTube and it's good. It's good, it's very good. You should try. Okay, next question. Next question. What is a hobby or passion of yours that your viewers might be completely surprised to learn about? My hobby or passion ya. Selain yang udah aku kasih lihat nih. Apa ya? I think I show everything to you guys. Mungkin yang aku nggak terlalu banyak kasih lihat itu, I'm a weeb. Yeah, of course. I really love Japanese culture. To the point I learn Japanese. Terus juga aku suka kulineran. Aku suka kalau misalnya kayak kemarin ke Jogja, ke Semarang gitu. Aku sehari bisa kayak makan 5-6 kali buat nyobain makanannya. Tapi nggak sendiri, sama teman-teman. Jadi sama teman-teman kita sharing. Jadinya ya aku suka kulineran sih. And my favorite food is curry. Curry. Oh, Yes. All one of my favorite food. Okay. All sort of curry. Indonesian curry kayak gulai, Japanese curry, Thai curry, ada green curry ya, Indian curry, all kind of curry. Sama aku suka soto, suka banget soto. Oh wow, aku juga suka soto. Nah mantap. Soto apa favoritmu? Soto Betawi, soto mie. Soto Betawi sama soto mie, wah mantap. Soto Betawi itu kamu boleh coba ini di Mall Living World di Alam Sutra, di atas di food courtnya itu ada namanya soto. Ini aku sebut aja nggak apa ya. Ada namanya soto Ludi. Di situ jual soto macam-macam. Ada soto tangkar, soto Belitung dan lain-lain. Tapi soto Belitungnya enak banget. Kalian harus cobain. Okay. You have to try di food court, itu enak. You guys try. Tinggal 7 nih. Tinggal 6. Okay. What inspired you to turn your passion for Pokemon cards into a full-time YouTube career? Okay. At first, everything started as a hobby. Pasti ya. Kayaknya sayang gitu aku udah beli kartu Pokemon mahal-mahal. Kalau aku buka dan enjoy sendiri, selesai di situ, sayang. Jadi kayaknya bagus kalau ada kenangannya. Aku awalnya mikirnya kayak gitu. Jadi I start recording it. Habis di record, kayaknya sayang kalau aku nonton sendiri. Ya udah aku sharing ke orang lain juga. Jadi aku upload YouTube. Start dari situ. Start dari hobi. Terus momennya adalah aku start Hyper Potato sebenarnya dari 2017 sampai 2019 itu cuma 900 subscriber. Nggak naik-naik tuh, nggak tembus-tembus 1000. Waktu itu kontennya Buddy Fight sama Pokemon Inggris. Sampai akhirnya Pokemon Indonesia masuk di 2019, aku menerapkan formula yang sama yang kupakai di konten Buddy Fight-ku, which is unboxing 100 pack. Ternyata itu works banget di Pokemon Indonesia. Dan dari situlah baru mulai, dari yang tadinya 2 tahun 900 subscriber tuh, dalam 1 bulan jadi 1500. Jadi kan kayak, ini sesuatu yang bagus nih, ini bisa dicoba nih. Nah, habis itu kan pandemi, COVID, we have nothing to do at home. Ya kan? Di situ aku fokus bikin konten, naik. Mulai muncul tawaran job. Kak, kita endorse gini. Oh, jadi ada penghasilan dong. Oke, ada penghasilan, dihitung. Kayaknya bisa nih buat jadi full time career. Terus udah jadi full time career aja. Gitu. Wah, that's so sad. Why is it sad? Si Hyper Potatoes dia udah 1 million subscribers, aku udah 4 tahun. Kohar berapa tahun untuk dapat 1 juta subscriber? Kalau kita ngitung the first 2 years itu ya,
Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 8 years? 8 years. Aku 4 tahun bikin konten, aku masih 158 subscribers. Nah, cuma ada satu lagi yang membedakan. Kamu masih sekolah. Oh iya, Iya, aku kan full time. aku masih remaja guys. Bukan remajanya, sekolahnya. Kamu kan waktu kamu dipakai buat sekolah, dipakai buat ngeles. Oh iya, benar. Kasarnya maybe you only have like 2 to 3 hours buat bikin konten. When I have 20 hours to make content, atau mungkin 15 hours to make content. Ya kan? Jadi itu juga alasan kenapa aku mutusin buat akhirnya commit full time di sini. Karena aku ngerasa kalau aku mau grow banget, aku harus full time. Tapi ini tidak berlaku buat kamu ya. Kamu harus lulus sekolah dulu, lulus semua dulu, baru ya kalau kamu mau full time dan kamu melihat ada potensi dan bisa full time, silakan. Tapi sekarang jangan full time dulu. Harus tetap sekolah, harus tetap belajar. Karena aku ngerasa salah satu alasan aku bisa sampai ke sini juga itu karena aku udah lulus kuliah juga. Bukan lulus kuliah lah, lulus sekolah, udah belajar dan udah tahu banyak hal juga tentang hidup, belajar critical thinking dan lain-lain. Nah dari situ baru aku bisa mikir untuk nge-grow channel ini juga gitu. Okay. Very good answer. Next question. What is the most memorable or luckiest pull you have ever had live on camera? Yang masih paling berkesan buatku unboxing Pikachu VMAX Rainbow Japan ya. Itu dari Booster Box. I really wanted that card back then. Terus aku waktu itu zaman itu masih mudah buat beli kartu dari Jepang dan kirim ke Indonesia. Aku ada sekitar 3-4 box gitu beli. Habis itu aku kayaknya kalau nggak salah aku bikin videonya duanya lagi aku jual. Dan dari 2 yang aku jual itu muncul si Rainbow Pikachu-nya. That's very unfortunate. Terus habis itu temanku yang di Jepang bantu dapat lagi ada 2 box lagi. I open both on videos. The first box got nothing. The second box, which means my very last box, itu dapat si Pikachu VMAX Rainbow-nya. Unfortunately, it's not a PSA 10 condition, kayaknya PSA 9, tapi it's still a very memorable for me sih. Yeah, still a very good pull. Kalau aku nggak pernah pull SR, aku pernah pullnya EV Jepang yang dari Crimson Haze itu yang mahal AR. itu, yang aku punya itu. Oh, itu cakep banget sih. Ya itu mahal, tapi kalau aku buka yang Twilight Masquerade itu lebih mahal lagi. Apa tuh? Itu yang sama yang EV-nya juga. Oh, kamu dapat juga? Oh enggak, tapi kok dapat yang Jepang. if I open the Twilight Masquerade the English, Oke. aku bisa langsung kaya tuh, tapi nggak apa-apa. Aku juga punya credit card kalau kalian nggak tahu. Oh, apa tuh? Gardevoir 25th Anniversary Jepang PSA 10. Oh, nice. Dapat dari mana? Si Konael. Aku nge-trade sama dia. Oh, nice. So, that's your most prized possession. Iya. Sebenarnya L trade buat Koko aku dan W trade buat aku. Tapi nggak apa-apa. Dia sekarang udah punya kartu-kartu yang bagus guys. Dia punya Black Charizard X tapi udah dijual. Dia baru aja kemarin beli itu guys, atau dapat dia beli atau PO dia punya MUR Dragonite. Dragonite MUR nice. Dan graded. Enggak. Dan juga waktu itu tuh guys, Koko aku beli Umbreon graded 10 CGC kalau nggak salah atau lupa. Terus aku pas kayak mau pegang graded cardnya aku merinding. Sampai merinding. Soalnya aku pertama kali pegang Holy Grail di hampir semua kart. Moonbreon aku belum pernah. Moonbreon belum pernah. Semoga nanti kamu bisa dapat. Amin deh. Amin. Next question ya. Next. Tinggal 3. How do you deal with negative comments or toxic trends within the collector community? Menurutku semua hobi, semua komunitas itu pasti akan ada positive traits and negative traits. In the end kembali ke kitanya aja sih. Kitanya mau fokus di positive traits itu atau di negative traits-nya. Kalau misalnya kita fokus di positifnya, I think that's enough. Kita sendiri membawa dampak positif ke orang lain, bawa dampak positif ke kita. Untuk yang negatif-negatif itu abaikan aja.
abaikan. Kalau nggak, mungkin nggak ya. Kalau kalian punya capacity dan power untuk ngelawan itu, please do that. Tapi nggak semua orang punya capacity untuk itu, dan nggak semua orang punya power untuk melakukan itu gitu. Jadi ya kalau kalian bisa, please do that. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya capacity dan tugasnya masing-masing. Kayak dengan kalian terlalu melawan yang negatif-negatif ini juga, itu juga akan bikin yang negatifnya makin keluar-keluar dan bikin makin banyak potensi untuk nyerang balik kalian. So, I think yang penting kitanya aja sih ya, fokus ke diri sendiri ya. Kitanya share positive energy aja sih. Gitu. Oke, that's a good question. Tinggal tinggal 2 nih guys. Oke. Dua sama 3 ini. How did you come up with your signature catchphrase or slang word brewek? Ini sesuatu yang harus kuklarifikasi. Kata brewek itu bukan dari aku. That's not from me. Jadi mungkin kata brewek itu populernya in the last few years ya. Tapi sebenarnya kata brewek udah dipakai sejak tahun 2010-2009 dari zaman orang-orang yang main TCG. Yes, jadi dari orang-orang yang main TCG zaman itu mungkin ramenya di Yu-Gi-Oh, Vanguard. Itu kita semua udah ngomong kalau buka booster pack ya brewek. Pergi brewek yuk. Brewek pack ini, lu kemarin brewek dapat apa? Itu udah dari dulu orang udah di komunitas TCG udah pakai kata brewek itu. Cuma sekarang mungkin karena orang udah lebih kenal Pokemon, udah banyak yang buka kartu Pokemon, jadi istilah brewek itu jadi menyebar luas aja. BTW kalian bisa cari di Google, kata brewek itu berasal dari bahasa Sunda. Iya, aku pernah lihat ternyata original wordnya itu brewok. Betul. Dari suara sobek di bahasa Sunda. Gitu. Oke, the 90th question. Left or right? Left. Okay. Where do you see yourself and Hyper Potatoes channel 5 years from now? Sejujurnya, ini jawaban saat ini ya, detik ini ya. 5 years from now, I see myself still doing Hyper Potatoes, pastinya. Cuma aku mungkin ngelihat talentnya Hyper Potatoes itu nggak cuma aku. Mungkin akan ada orang-orang lain juga yang nge-review di dalam Hyper Potatoes, it's not just me. Again, kenapa? Karena tadi Hyper Potatoes, it's not just me, it's us gitu. Jadi mungkin aku pengen ada nanti nggak cuma aku yang nge-review, hopefully bisa lebih banyak lagi dan tetap bisa value-nya tetap ada, yaitu sharing happiness sama kalian semua sih. Gitu. Oke. The last and final question. Sebelum kita masuk ke situ, kalau kamu gimana? What do you see yourself in the next 5 years dan channel kamu mau gimana? Isinya mau apa deh? Isinya mungkin gak tahu sih, I don't know. Gak apa-apa ya, kamu kebayang dulu apa? Ya, aku mikirnya Pokemon. Karena kamu suka Pokemon. Ya, tapi bukan cuma Pokemon, ada banyak lagi. Meskipun cuma Pokemon ada lebih banyak lagi, yaitu kayak badminton, terus joget. Joget aku udah jarang. Beyblade juga udah jarang. 4, gaming. Udah. Berarti game sharing yang hobi-hobi kamu juga ya? Yo. Oke. Last and final question to end this video. MUR guys? Enggak bukan. What was the very first Pokemon card you ever own and do you still have it? Okay, to be honest, my very first one is a fake Pokemon card. Ya dulu aku waktu masih di Pontianak itu nggak ada yang jual kartu ori, so it's just a fake card and it's a Team Magma starter deck di zaman dulu. I don't remember what exact one card it is, tapi it's the starter deck. Jadi satu starter deck itulah yang jadi kartu Pokemon pertamaku. Nah, my very first original Pokemon card itu, if I'm not mistaken ya, ini aku masih SD. Kalau nggak salah, starter deck Latias dari Unseen Forces.
Itu tahun-tahun 2005, 2006. Kayak sekitaran tahun itu. Itu I think it's that one. Kalau bukan itu Tin, Deoxys and Rayquaza, kalau nggak salah ya. Aku agak lupa inget. Cuma it's around that era lah, zaman-zaman Holon Phantoms gitu. Oke, thank you for watching. Oh ya, aku lupa, aku punya bonus question buat Kohar. Boleh. Who is your favorite Pokemon YouTuber? My favorite Pokemon YouTuber. Boleh lebih dari satu juga atau your all time. Oke. To be fair, ini my favorite dulu waktu aku masih mungkin yang salah satu yang inspire me to make content itu Unlisted Leaf. Oh, Hmm. aku tahu dia. Ya, Unlisted Leaf dulu awal-awal aku ngonten itu banyak terinspirasi dari dia. Terus sebenarnya yang the first channel that inspired me to make a YouTube channel myself itu adalah Beyblade Geeks. Aku nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya dari nonton video Beyblade itu aku pengen bikin YouTube channel. Tapi habis itu seiring berjalannya waktu memang kita harus realistis lah ya, yang ngasilin views tergede buatku Pokemon dan aku sangat suka Pokemon juga, jadi ya aku fokus di Pokemon gitu. Tapi in the end karena aku masih cinta Beyblade juga, aku masukin Beyblade juga gitu di kontennya. For me, aku buat inspiring aku pas masih kecil bukan tentang Pokemon ya, itu Andrew Schrock. Oh. Tahu gak? Nah, dan kalau Pokemon YouTuber yang kesukaan aku, Short Pokemon Monster sama Real Breaking Need. Real Breaking Need, iya Real Breaking Need juga Kalau bagus. kalau vendor itu Pokeshon. Pokeshon, iya. Dan kalau gaming YouTuber itu Kid Gaming, mungkin Kid ya Gaming. dia mungkin si Kohar nggak tahu. Dia pemain Roblox. Dia juga pemain Bloxfruits juga. Bloxfruits itu tahu gak game Bloxfruits? Aku tahu Bloxfruits tapi aku nggak tahu gamenya ngapain atau apa. Ya, Aku pernah lihatnya mainannya di Hit Station. Oh Iya. iya, aduh aku dari kemarin mau beli itu tapi mama aku bilangnya enggak guna, memang enggak guna sih. Dan kalau for those who don't know, Bloxfruits itu apa? Bloxfruits itu inspire dari One Piece guys. Oh iya. Dulu ya kan namanya Bloxfruits. Dulu namanya Bloxpiece pas keluar. Tapi diganti ke Bloxfruits soalnya copyright. Oh gitu. Copyright infringement. Jadi di game itu kamu mulai dari like $100 atau 100 berry money dan kamu mulai level 1. Dan kamu kayak ngomong ke NPC ini untuk quest defeat 5 bandits. Dan ada di game ini ada first sea, second sea, third sea. Dan di first sea itu kamu harus level 700 baru bisa ke second sea. Dan defeat 5 bandits kamu you did the quest, you get money, you level up. Oke. Dan habis itu pas udah level maksimum, bukan level maksimum, kayak level apa gitu, kamu udah move to the next island. Aku udah level max. Udah level max di Bloxfruits. Dan aku uangnya punya kayak beberapa berry, tapi admin di game Bloxfruits itu uangnya kayak bisa sampai 1 miliar, 1 billion. Wow. Dan creatornya, dan kan max levelnya level 2800 kan. Dan admin kayak admin Uzos, kalau kalian tahu, dia nggak tahu. Dan dia kan admin, jadi dia pernah ketemu sama creatornya of the game. Dan dia levelnya 1999. Wow, kalau kamu level berapa sekarang? 2800. 2800. Itu max buat all the players, tapi tapi yang adminsnya they can do anything they want. Mereka juga bisa admin comment kayak misalnya spawn fruit. Langsung spawn aja fruitnya. Ya, wow. Terus berarti ini online ya? Ya, of course online. Dan di Bloxfruits juga kamu mulai defeat banditnya bagaimana? Ya itu ada combat, kamu bisa combat. Abis itu kamu juga bisa beli pedang. Dan kamu as soon as you reach level 50 kamu bisa gacha roll a fruit. Terus misalnya, aku dapat rubber fruit. Nah, rubber fruit itu dulu namanya gomu fruit. Gomu fruit, makanya kena copyright One Piece. Terus diganti ke rubber fruit.
Terus apa fruit lagi ya? Merah-merah. Yang leopard fruit, kalau kalian tahu Oh iya. leopard fruit, dulu namanya leopard fruit juga tapi bentuknya lebih kayak di One Piece dan sekarang semua udah jadi baru, ada beberapa fruit lagi yang udah ditambahin that is fiction. Dan ya itu kayak gamenya kayak gitu. Kayaknya seru ya. Aku harus coba kali ya. Harus coba please. Oke. Dan kalau pas Esun udah ke Roblox, aku bakal guide si Kohar guys. Oke. Dan add me. Oke. Nicole Kalau Mac. main Roblox ya. Nicole Mac 11677. Okay. Oke. So that's it for the video. Thank you trainers for watching the video. Thank you. Any last words? Thank you Leon udah ajakin ngobrol. Good luck, semangat terus buat kontennya. Pastinya buat sekolahnya juga pinter-pinter. Enjoy your hobby. Dan ya jangan patah semangat sih, konten aja. Bikin aja apa yang kalian senangi teman-teman. Leon juga. It's actually Leon bukan Leon ya. Leon ya. Ada banyak orang pengen laku Napoleon. Aku memang Napoleon namanya. Oh. Benedictus Napoleon Tirta Saputra. Oke, jadi memang Leon bukan Leon. Banyak orang pengen laku Leon. Oke, so just Leon ya. Ada banyak orang juga panggil aku Bonaparte. Warrior, Emperor gitu. Karena Napoleon Bonaparte. Iya, so thank you for watching. Thank you. Goodbye fellow potatoes. Thank you hyper potatoes. Bye bye. Thank you. Thank you. See you next time. Bye bye. Wait. Mouse-nya didn't work. And I'll see you next time. Bye.